Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, sangat sering kita mendengar dalam kajian atau ceramah, para dai dan ulama mengingatkan agar kita senantiasa ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karena tentu saja ikhlas menjadi ruh dalam beramal yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Namun ikhlas tentu bukanlah perkara mudah untuk dicapai. Lalu bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam beramal? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema ikhlas ruhnya amal. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harus ikhtiar terus jaga kesehatan. Amin. Karena bagian dari ibadah juga ya Pak Kiai ya. Iya betul. Untuk tetap sehat, untuk senantiasa juga mengkaji ilmu, belajar bareng sama Pak Kiai, Masya Allah. Jadi, Dan salah satu imunitas itu bangun pagi. Nah, jadi betul. sebelum subuh kita sudah bangun, sudah mandi, itu salah satu untuk menjaga imunitas tubuh. Karena berasa kalau nggak bangun pagi itu sepanjang hari lemes begitu ya, Masya Allah. Kita berharap semoga Pak Kiai juga senantiasa sehat. Amin ya Allah ya Rabb. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti insya Allah akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita bicara tentang ikhlas ruhnya amal. Ini kan menarik ya. Sebelumnya kita sempat membahas tentang niat. Iya. Ini berurutan. Setelah niat kita tuh berharap tentang amal yang kita lakukan ini hasilnya akan ikhlas. Nah, dalam kacamata sufi, tasawuf, sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan ikhlas itu seperti apa? Tafadhol. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila dan yang hadir ini kameramen, sahabat ya CN yang berbahagia. Kita memahami kata ikhlas itu pertama harus paham akar katanya itu. Khalasa itu maknanya murni. Murni. Jadi akhlaso yukhlisu, ikhlas itu maknanya memurnikan. Setiap kalau kita beli air kemasan itu yang sudah melalui sterilisasi, ozonisasi, itu bahasa Arabnya ikhlas. Sudah tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada kotoran. Nah, maka itu namanya murni. Itu namanya ikhlas. Sehingga kalau sekian lama pun tidak akan berbau dan tidak akan berubah warna. Kalau itu menjadi sebuah parameter, jadi komparasi tentang ikhlas beramal ya seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan akhlis dinak yakfi kal qalil. Ikhlaslah dalam urusan agamamu. Maka cukup bagimu ibadahmu itu sedikit. Gak usah banyak-banyak ibadah itu. Gitu. Akhlis dinak ya. Fayakfi kal qalil. Ikhlaskan dalam kamu melaksanakan keagamaanmu. Yakfi kal qalil. Cukup bagimu ibadahmu sedikit. Jadi jangan orientasinya kita pingin ibadahnya banyak tapi kita lepas. Kita kurang memperhatikan tentang keikhlasan. Betul. Nah di situ dia lemah. Nah jadi betapa kalau pada episode yang lalu kita bicara tentang niat. Kemudian bicara tentang ikhlas. Niat dengan ikhlas itu dia nggak bisa terpisahkan karena punya rangkaian. Dan betapapun hebatnya seorang sufi bisa terbang di udara. Dia bisa jalan di atas air. Kuncinya itu di sini. Di keikhlasan. Kalau dia nggak bisa ikhlas kecebur dia. Jatuh dia dari udara itu. Nggak bisa dia melangkahkan. Jadi betapa materi ini adalah yang esensial dari sebuah pemahaman tentang sufistik. Bisa tidak segala sesuatu itu dimurnikan. Manakala dia mampu memurnikan, maka dia mendapatkan esensinya. Oke. Jadi esensi ikhlas dalam kacamata tasawuf ini adalah bagaimana lillahi ta'ala itu tadi Pak. Iya betul. Tapi apakah ada tingkatan-tingkatannya? Karena mungkin dalam konteks fikih mungkin bisa berbeda gitu. Ya betul. Ya, para pemirsa dan Mbak Mila, kalau di kalangan para fuqaha ya, bagi para pemula itu masih ada tasamuh, masih ada toleransi. Artinya
Nggak mungkin kita mengajarkan anak untuk puasa. Puasa itu nggak makan, nggak minum kalau kita tidak memberikan support. Rewardnya kasih duit. Betul. Apakah dengan orang anak itu berpuasa dengan mengharapkan berbuka dengan uang itu disebut ikhlas? Pada kajian ikhlas dia tidak ikhlas. Tetapi itu stimulus latihan untuk Belajar. jadi orang yang Iya. ikhlas. Sehingga para Latihan fuqaha batin. mengatakan keikhlasan dilihat ada KW1, KW2 kira-kira gitu. Nah, orang yang berpuasa tetapi sekaligus ingin diet menurut fuqaha itu boleh. Karena tidak mengurangi esensi ibadah puasa. Tetapi kalau para mutasawwifin jangan. Dia bilang masih punya keinginan. Jadi ikhlas itu ketika seseorang nggak punya keinginan. Jadi kalau kata inginnya masih nempel, masih attach dalam hati, nah itu bagi para mutasawwifin belum ikhlas. Belum murni. Belum murni. Belum murni dan dia belum ikhlas. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Iya betul. Ya, Harus bukan latihan, sesuatu latihan yang terus. kita mesti benar-benar berlatih dan benar-benar memintanya sampai kalau dikatakan gak usah banyak-banyak yang penting ikhlas gitu. Selamat sudah kamu di dunia, di akhirat yang penting menjaga ikhlas. Saya masih ingat mungkin dulu ada kajiannya pada tema yang mana. Kalau kita buang air itu sebenarnya sudah terlatih ikhlas itu. Betul. Apabila kita buang air itu, orang nggak ada yang menoleh ke belakang. Berapa ya batang yang keluar, diameternya berapa, warnanya apa. Iya. Tidak mau dilihat, tidak mau ditoleh lagi, tidak mau diingat-ingat. Betul, tidak boleh. Nah, itu ikhlas sebenarnya. Seakan Allah bilang, aku setiap pagi mengajarkanmu. Tinggal kau manage saja itu untuk perbuatan yang bagus. Oke. Jadi kalau kita ibarat kata buang hajat gitu ya Pak Kiai ya, itu adalah sebenarnya kita bisa belajar dari Bisa situ ya. belajar. Jadi kalau kita habis sedekah, udah nggak usah dipikirin. Jangan diingat-ingat, Jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit ditoleh, misalnya. jangan disebut-sebut. Itu bisa latihan ya untuk bisa memurnikan keikhlasan dan niat tadi itu ya. caranya itu. Oke, Allah oke. mendidiknya dari yang jelek, tinggal kamu manage saja dengan perbuatan yang bagus. Oke. Jadi kalau masih ada dalam hati mengingat-ingat, apalagi mengungkit-ungkit di depan Ya. orang yang kita berikan kebaikan, nah Iya, itu betul. jauh dari kata ikhlas. Betul. Oke. Nah berarti kalau misalnya, mungkin saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Kalau kita melakukan suatu amal, karena misalnya kita kemudian niatnya, ya Allah karena ya hamba ingin mendapatkan pahala, hamba takut nerakamu, hamba menginginkan surga gitu. Itu juga masih boleh ya sebagai sarana latihan batin tadi Pak Kiai? Boleh, ya. Kalau menurut fuqaha masih boleh. Masih boleh. Kenapa ibadah rajin? Saya pengen masuk surga. Kenapa ibadahnya rajin? Saya takut gambaran tentang neraka. Itu oleh fuqaha masih dianggap masih ikhlas. Tetapi kalau mutasawwifin jangan, masih punya keinginan ente. Ya, jadi yang bagus itu jangan punya keinginan. Ikhlas ini Mbak Mila saking sulitnya, malaikat itu tertipu. Malaikat bisa tertipu. Karena berarti yang tahu tuh kita dan hanya Allah, Pak Kiai. Itu Atau gimana? mengapa ya, dia sirrun min asrarillah. Sirrun. Rahasia di antara rahasia hamba dengan Tuhannya. Aduh, betul. Bagaimana dia tertipu? Waktu disetorkan amal itu sama Allah, Betul. ya, maka malaikat itu mengatakan, Allah mengatakan al-kuhadha, buang nih. Wa aqbalu hadza, yang ini terima. Maka malaikat bersumpah, wa izzati wa jadalik katabtuhu bimakana. Demi zat engkau yang maha agung, aku menulis sesuai dengan apa adanya. Allah mengatakan, yaf'alu li ghairi, dia dulu melakukannya bukan karena aku. Kan malaikat saja tertipu, kata Iya, malaikat, iya, gua kira bagus orang ini. Allah ya Rabb, betul. Ternyata dia salah gitu. Aduh, betapa Bayangin ruginya aja ya. kalau malaikat tertipu. Masya Allah, betapa ruginya kita. Saya tuh ya kadang-kadang itu bisa jadi muhasabah buat kita ya Pak Kiai. Iya. Apakah apa yang sudah kita lakukan itu betul murni? Karena kalau enggak, itu bisa kayak debu-debu berterbangan ya. Habaan mansur. Masya Allah, Pak Kiai ini menarik sekali. Kita harus kaji lebih dalam di segmen berikutnya. Pemirsa kita harus jeda, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ikhlas Ruhnya Amal. Seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhuda. Kegiatan saya sekarang sebagai guru tahfidz di Batanghari, Provinsi Jambi. Saya ingin bertanya untuk acara Gapai Kemuliaan Tasawuf Al-Ghazali. Izin bertanya Pak Kiai, bahwa di dalam ibadah itu apakah yang diperlukan ikhlas itu ada tingkatannya atau ada levelnya, sehingga menjadikan berbeda antara ibadah yang satu dengan ibadah keikhlasan yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya kalau orang beribadah secara bersama-sama atau berjamaah, nah bisa jadi kan keikhlasannya tidak sama. Nah, jadi bagaimana hubungan antara keikhlasan dengan salat berjamaah itu? Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru tahfidz, Masya Allah Pak Kiai dari Jambi, Mbak Ina Huda. Terima kasih loh sudah menyempatkan untuk bertanya kepada Pak Kiai ini, Masya Allah. Pertanyaannya nyerempet-nyerempet, mirip-mirip dengan sebelumnya. Jadi kadar keikhlasan seseorang itu apakah bisa berbeda ya Pak Kiai? Contohnya misalnya sholat berjamaah. Apakah satu dengan yang lainnya ini mungkin pahalanya bisa berbeda karena terpengaruh tadi kadar keikhlasan yang bisa beda-beda? Ya, bisa jadi seorang yang sholat berjamaah, imamnya sama, masjidnya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama, tapi pahalanya tidak sama. Nah, bobot dari sebuah ibadah itu pertama sejauh mana apakah dia tunggal atau dia disertai dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang lain. Artinya dalam sosok sholat itu sendiri kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan kalau orang sholat berjamaah itu banyak hal-hal yang sunnah yang dia tinggalkan. Kan orang gak ada yang tahu dia sama Allah saja. Karena dia mengikut sama imam gitu loh. Maka bisa jadi kajiannya secara syariati bisa jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya itu dari bobot, kapasitas, dan intelektualitas seseorang itu juga mempengaruhi nilai. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu, yang dia ikut-ikutan dengan yang dia paham itu akan membedakan. Betul. Nah, kalau ini dia sebagai pembimbing tahfidz ya di Jambi. Kalau orang yang menghafal Quran itu kan ada bacaan yang dibaca secara bersama-sama. Apakah mereka membaca pahalanya sama? Belum tentu sama. Tetapi kenapa bisa jadi lebih? Bisa jadi ketika dia membacanya, dia ingin bersungguh-sungguh dengan perintah gurunya. Dia ingin menyenangkan gurunya dari apa yang dia hafal. Dia ingin bahwa dia bisa berlatih jadi orang yang baik. Sejumlah kebaikan-kebaikan yang dia niatkan itu dengan yang cuma menyetor saja tidak sama. Betul. Nah, jadi betapa kepandaian orang itu dalam menata ikhlas yang semacam itu nggak ada masalah. Masih bisa dianggap itu mudha'afatul thawab ya, melipat gandakan pahala. Itu kajiannya masih boleh. Oke, masih boleh ya. Jadi betul memang tergantung orangnya juga ya, kadar niatnya, mungkin keikhlasannya apa. Terus tadi adakah keinginan-keinginan lain yang mempengaruhi, itu kan juga berpengaruh terhadap pahalanya juga ya Pak Kiai ya. Oke. Cuma begini Mbak Mila, ada yang menarik ini. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu saya tersentuh gitu. Ada orang yang ahli ibadah. Betul. Dan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ketika dia melakukan nahi munkar itu, dia dari rumah itu sudah bawa kapak yang tajam. Dia mau tebang pohon yang disembah. Menurut dia, kalau mau memberhentikan orang untuk tidak melakukan persembahan yang musyrik itu, maka dia akan berhadapan sama orang banyak. Kalau berantem bahasa kasarnya belum tentu dia menang 1 lawan 2000. Tapi kalau dia tebang, maka sudah bisa esensinya sudah bisa teratasi. Maka dia bawa dengan niat satu karena Allah Ta'ala pengen menebang pohon itu untuk menghilangkan ya
kemusyrikan yang terjadi. Di tengah jalan dia berhadapan dengan iblis yang berwujud manusia. Mau kemana? Nggak bisa ini mesti ditebang begini bla 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 bla. Ini sesuatu yang dia, udahlah jangan diributin, ini kita di masyarakat banyak. Ini 2 dinar. 2 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram. Jadi 2 dinar 8 gram. Kalau 1 juta saja berarti 8 juta dia kasih. Dipegang 8 juta gede juga. Gede juga nih. Wah, Pulang. goyah nih. Okay. Pulang dia. Oke. Pulang. Besoknya tiap hari dia ketika dia angkat sajadahnya 2 dinar. Besok 2 dinar. Karena memang dihantarkannya dia dapat itu. Pada suatu saat tidak ada lagi. Hari ini tidak ada. Besok tidak ada lagi. Maka diambilnya kapak. Nggak ada ini gitu. Di tengah jalan dia ketemu. Hal ta'rif man ana. Kau tahu nggak aku ini siapa ini? Lah kata dia, ana syaitan. Ji'tal awal ghadaban lillah. Dulu kau waktu pertama bawa kapak, kau benar marahnya karena Allah. Kalau sekarang kau datang marahnya bukan karena Allah, tapi karena 2 dinar yang tidak ada setiap pagi kau buka. Nah, mana bisa kita? Orang tidak lihat. Tampilan pertama dengan tampilan yang kedua itu tidak bisa. Kecuali hati yang lubuk hatinya dia yang tahu dengan Allah saja. Sehingga malaikat pun tertipu ya. Betul. Itu menampar sih sebenarnya. Ini jangan-jangan tuh kita begitu gitu Pak Kiai. Subhanallah. Ya Allah. Jadi memang betul-betul malaikat bisa tertipu, kita sendiri pun mungkin gini, orang melihatnya wah memang betul ya orang ini bisa jadi ikhlas gitu. Tapi belum tentu. Jadi ikhlas itu memang tidak bisa terlihat ya Pak Kiai ya? Nggak bisa terlihat. Ciri-ciri ikhlas gitu juga kita nggak bisa. Nggak ada. Mukanya kalau indikasi. ikhlas mukanya merah gitu nggak kelihatan. Nggak ada. Sirrun. Rahasia. Antara bahkan kadang-kadang orang yang pandai menutupinya, malah dia dengan hal-hal yang nggak menarik dia menutupi keikhlasan itu. Seperti umpamanya, kalau dia memberikan sesuatu yang banyak, dia menggunakan pakaian yang jelek, maka dia tidak akan diduga dia yang memberikan harta itu. Oke. Menarik sekali. Bagaimana supaya kita tetap menjaga keikhlasan? Bagian dari supaya kita beramal tapi ikhlasnya tetap terjaga. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ikhlas Ruhnya Amal. Nah Pak Kiai, kita kan sudah belajar tadi ya pentingnya untuk bisa ikhlas. Karena malaikat pun bisa tertipu dan sirrun tadi yang tak rahasia, yang tahu hanya kita sama Allah gitu. Nah itu kan perlu dilatih, perlu juga kita harus belajar melawan bisikan-bisikan yang kira-kira bisa mempengaruhi keikhlasan kita. Nah gimana ya caranya, triknya kita bisa memupuk ikhlas? Subhanallah. Jangan-jangan juga saya pernah tertipu. Karena memang pada kenyataannya itu ikhlas itu dia ibarat sebuah perjalanan, setiap kali ada tikungan dipotong sama setan. Agar supaya ibadah itu tidak ikhlas. Ketika jalannya lurus maka dipotongnya oleh nafsu kita. Jadi betapa sulitnya ketika Imam Ghazali mengungkapkan pada waktu itu, kita pernah menyampaikan bahwa wal mukhlisun ala khatarin azim. Orang yang ikhlas sendiri juga harus dalam kekhawatiran yang hati-hati. Bahwa dia juga bisa jatuh juga. Nah, dia mesti yakin bahwa Allah memberikan pertolongannya ketika dia ingin menjadi orang yang ikhlas. Fad'ullaha wa antum muqinun. Mintalah sama Allah dan yakin gitu. Nah itu patokan dia. Allah maja'alni mukhlisa. Ya Allah jadikan saya orang ikhlas. Setiap kali tergoda, terlihat, maka dia ingat itu, maka dia akan bertahan. Nah
dalam kehidupan bermasyarakat itu kan kadang-kadang kita yang suka menjadi terlupa itu kalau diingatkan, dipuji dan lain sebagainya. Oh, langsung terbang itu. Iya, iya. Nah, pada saat itu dia langsung berdoa. Ya Allah, lindungi ya Allah. Ya Allah, lindungi. Jadi dia memang dia nggak perlu apa-apa. Ya, jadi dia la ubali ya min halihim, aku nggak peduli dengan kondisi mereka yang memuji, yang ini dia nggak peduli gitu. Cuma satu saja yang dia jadi keinginan. Jadi memang benar-benar orang ikhlas itu memang murni saja. Bahkan dikatakan di dalam satu riwayat bahwa rakaatun ya minal alim. Nah, ini satu rakaat dari orang alim, maknanya dia mengerti tentang resiko kalau tidak ikhlas. Khairun min ibadati tsaqalain. Lebih bagus ibadahnya ketimbang ibadahnya manusia dan jin. Satu kampung gitu ibadah jin sama manusia. Sama orang yang mengerti ketika mau ibadah dia bisa jatuh dengan keikhlasannya. Satu rakaat dia timbangannya lebih besar. Lah, betapa dia mesti masuk dalam situasi dan kondisi kapanpun untuk mengingat itu. Bahwa saya bisa jatuh, saya bisa ikhlas. Bisa jadi sudah tadinya ikhlas, bisa jadi tidak ikhlas. Itu terus, jadi sebelum digoda dia sudah mengingatkan. Oke. Nah Pak Kiai, kalau misalnya bagian dari, supaya memang amal kita betul-betul terjaga niatnya, betul-betul ikhlas. Kadang-kadang kan misalnya saja sedekah, kan di Quran juga boleh ya. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh juga dengan sembunyi-sembunyi. Nah kita memilih untuk ya Allah ini udah deh, saya nggak mau memperlihatkan karena khawatir nanti ada riya, nanti saya bisa terpengaruh dengan pujian orang. Lebih baik begitu nggak sih Pak Kiai? Lebih bagus. Bila seandainya diketahui orang kita akan lebih riskan untuk runtuh, maka lebih baik kita sembunyikan. Nah, ada sebuah ungkapan di dalam kalangan mutasawwif ya, bahwa satu gunung emas bagi orang yang bisa melakukannya jauh lebih bagus ketimbang 1 gram bagi orang yang tidak berilmu, karena dia tidak bisa mengikhlaskan dengan cara mengeluarkan 1 gram. Tapi orang punya gunung emas, tapi dia mengerti dan dia bisa menetapkan keikhlasannya lebih bagus. Paham. Jadi ketimbang betapa pentingnya sebuah amalnya itu bukan volumenya. Betul. Tetapi kualitasnya yang mesti dijaga itu tadi. Betul. Dan menjaga kualitas kan Masya Allah ya, sulitnya kan luar biasa. Harus dilatih terus. Iya. Oke, jadi itu tadi, kita melakukan kebaikan bukan dilihat dari intensitasnya, volumenya, besarannya. Tapi bagaimana itu tadi kualitas niatnya Ikhlasnya ya. itu tadi luar biasa. Oke, jadi Pak Kiai kalau misalnya kita tuh berlelah-lelah ya, pokoknya aku harus puasa harus banyak gitu ya. Misalnya harus, itu kan sebenarnya kalau kita melihatnya dalam kacamata manusia bagus dong, ibadahnya banyak. Setiap kali ada kesempatan melakukan ibadah, lakukan. Dibanding misalnya orang yang mungkin tidak melakukan sebanyak itu gitu. Tapi itu bisa juga tergelincir karena tadi kadar niatnya dan keikhlasannya bisa beda. Iya, jadi kalau mutasawwif itu membagi ada fase ya. Oh, ada fase. Kalau fase yang mubtadi para pemula, nggak apa-apa mereka masih mendidik untuk banyak ibadah ya, sambil membiasakan itu nggak apa-apa. Tapi nanti dia sudah masuk kelompok abror, orang-orang yang menyeleksi kebaikannya itu tadi, maka dia sudah mulai berhati-hati. Nah, nanti ada lagi sudah pada tingkatan muqarrabin. Orang yang sudah dekat sama Allah itu tidak mau bergeser satu kedip mata pun, maka itu sudah berbeda lagi. Ada sebuah ungkapan, sayyatul abrar khati'atul muqarrabin. Kebaikan yang dinilai oleh orang-orang abrar itu masih dinilai jelek oleh orang-orang muqarrabin. Nah, ini kan takarannya bukan syariat. Gitu. Takarannya ini adalah takaran sofistiknya. Mereka betapa benar-benar memurnikan ketika dia melakukan ibadah. Enggak ada sedikit pun keinginan-keinginan. Jadi dia tidak pernah berniat pengen panas ketika yang dipegangnya api. Dia tidak usah pingin dingin ketika yang dipegangnya es. Karena itu sesuatu yang pasti terjadi.
Jadi kalau misalnya ada orang Pak Kiai, kita sok-sok menilai, ini kayaknya orangnya nggak ikhlas nih karena menunjukkan gitu misalnya. Ya belum tentu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya kita. Nggak bisa. Jangan-jangan justru dia menutupi diri seperti orang yang ria. Oke. Padahal dia sedang menutupi dirinya. Oh, oke. Ada orang yang sengaja ya menampakkan kebalikan dari yang sebenarnya. Dia berkedok dengan sebuah hal yang untuk tidak mencerminkan pada penilaian yang baik dalam rangka menyelamatkan konten yang dia pertahankan dengan keikhlasan. Oke. Jadi jangan asal juga gampang menilai orang ya Pak Kiai. Nggak boleh. Apalagi soal ikhlas. Bisa jadi salah kita. Ya. Sebagai closing statement Pak Kiai terkait keikhlasan ini, bagaimana kemudian kita bisa, ya bismillah, mudah-mudahan kita berlatih untuk bisa level keikhlasan kita itu bisa terjaga dan murni memang karena Allah. Ada ukuran yang paling bisa kita jadikan pedoman bahwa Nabi pernah bersabda itu dalam situasi tertentu itu, fastafti qalbak, mintalah fatwa dalam hatimu. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, kita juga sebenarnya hati kita itu sudah sportif dia bilang. Betul. Oh tadi kamu masih kurang tuh. Kamu itu udah bagus, tapi kamu mesti jaga di depan kamu bisa runtuh lagi gitu. Nah sebenarnya sudah ada parameternya. Apabila dia diasah, apabila dia dipelihara, tidak dikotorkan, maka kita bisa bercermin. Nah apabila cerminnya itu kotor, maka sesungguhnya yang dicermin itu bukan mencerminkan gambaran muka kita yang sebenarnya. Hati itu seperti itu. Masya Allah. Jadi sudahlah ya. Hati kita tuh udah yang paling sportif, setuju Pak Kiai. Yang paling jujur ya. Jadi tinggal minta fatwa sama hati. Betul nggak yang kita lakukan itu murni karena Allah atau tidak, atau karena misalnya orang dan dia akan menjawabnya. jujur. Masya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah Pak Kiai, luar biasa ilmunya hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat dan senantiasa setia memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami setiap hari. Sehat selalu Pak Kiai, terima kasih. Nah pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Madia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.